Dr. Siti di Yayasan Kerti Praja. Untuk sesi breakout room kali ini, materi kita adalah tentang facility bed resting. Untuk pembicara, kali ini kita sudah kehadiran 3 orang pembicara, yaitu yang pertama adalah Dr. Astri Devi Lonia Malanu. Selamat siang, dokter. Dari Puskesmas Grogol Petamburan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembicara yang cukup jauh ini dari Indonesia paling timur, dari Papua. Ada Dr. Pinky. Selamat siang, Dr. Pinky. Apakah sudah hadir, Dr. Pinky? Terdengar suara kami? Iya, selamat siang, dokter. Selamat siang juga. Oke. Yang ketiga adalah Bapak Rizal dari Rumah Sakit Dr. Asri Ainun Habibi, Parepare. Selamat siang, Bapak. Apakah sudah hadir? Bapak Rizal? Mungkin panitia bisa membantu menghubungi Pak Rizal untuk join ke breakout room ini ya. Terima kasih. Untuk pembicara yang pertama, ini adalah Dr. Astri Devi Lonia Manalu. Berikut saya sedikit membacakan profil Dr. Astri, merupakan dokter di Puskesmas Grogol Petamburan. Dr. Astri pastinya sudah sangat berpengalaman di pelayanan HIV khususnya di Puskesmas. Baik Dr. Astri, waktu dan layar saya persilahkan untuk memulai materinya. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat, Dok? Sudah, dokter. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan saya untuk memaparkan tentang pelayanan konseling dan tes HIV di Puskesmas kami, di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Saya sendiri adalah koordinator pelayanan HIV di Puskesmas Grogol Petamburan. Sebagai informasi bahwa Puskesmas kami terletak di Jakarta Barat, kami memiliki 9 puskesmas kelurahan, ada Jelambar Baru, ada Grogol 1, 2, 3, Jelambar 1, 2, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, dan Tomang. Layanan HIV di puskesmas kami itu mulai di tahun 2005 dengan adanya program harm reduction. Saat itu kami mulai membuka layanan alat suntik steril. Kemudian di tahun 2009 kami mulai membuka PTRM, program terapi rumahan metadon, dan pelayanan VCT dan IMS mulai ada di tahun 2010. Kemudian di tahun 2011 kami membuka layanan PDP yang saat itu kami masih menjadi satelit dari Rumah Sakit Pelni. Dan di September 2016 kami sudah menjadi layanan PDP yang mandiri. Seperti tadi disebutkan bahwa salah satu pemeriksaan HIV atau screening HIV adalah dilakukan berdasarkan berbasis Fasiankes. Ini juga telah dikemukakan di dalam Permenkes yang terbaru, di Permenkes nomor 23 tahun 2022. Nah, di puskesmas kita melakukan pemeriksaan HIV melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan statis. Yang pertama, nah dari pendekatan statis ini, pasien-pasien yang ingin tes HIV itu datang ke layanan kesehatan, ke puskesmas. Ini bisa berasal dari pelayanan umum atau poli umum. Biasanya dokter-dokter umum yang ada di poli akan melakukan pemeriksaan pada pasien-pasien yang datang dengan gejala klinis terkait IO. Entah itu mungkin berat badannya yang turun drastis atau adanya jamur di mulut. Kemudian pasien-pasien dengan gejala IMS. Biasanya dokter juga akan melakukan pemeriksaan HIV. Kemudian di pelayanan anak dan remaja. Di poli anak biasanya
dokter akan melakukan pemeriksaan HIV pada pasien-pasien anak dengan gejala yang terkait IO. Mungkin ada mencret yang diare yang kronis gitu ya, atau berat badan yang sangat kurang atau gizi buruk. Biasanya dokter di poli juga akan melakukan rujukan untuk pemeriksaan HIV. Sedangkan untuk pasien remaja sendiri di poli PKPR kami itu biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan HIV pada pasien-pasien yang memang ada keluhan ke arah IMS atau memang pernah melakukan hal-hal yang berisiko sebelumnya. Sedangkan di pelayanan KIA, kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan HIV kita lakukan pada semua ibu hamil yang datang ANC. Selain HIV, kami juga memeriksakan pemeriksaan sifilis dan hepatitis B sebagai upaya untuk mengeliminasi HIV, sifilis, dan hepatitis B yang dikenal dengan triple eliminasi. Kemudian di pelayanan TB, kami juga melakukan screening pada semua pasien TB yang sedang minum obat paru di puskesmas. Kemudian di Catin, di Jakarta mempunyai pelayanan Catin, di mana calon pengantin itu dilakukan screening kesehatan sebelum mereka menikah. Dan salah satu pemeriksaannya adalah HIV. Selain HIV, juga pada pemeriksaan Catin ini dilakukan pemeriksaan sifilis dan juga hepatitis B. Kemudian pada pelayanan HIV/AIDS sendiri, biasanya klien akan datang sendiri. Memang biasanya klien itu sudah browsing karena melakukan hal yang berisiko, browsing, kemudian mereka datang sendiri. Atau memang ada rujukan dari teman-teman LSM, jadi jangkauan dari teman-teman LSM. Teman-teman LSM akan datang bersama dengan klien. Atau pasien IMS yang datang ke poli kami, itu semua kita lakukan pemeriksaan HIV. Kemudian juga adalah dari notifikasi pasangan. Jadi pasien-pasien yang sedang minum obat ARV, kita tawarkan untuk notifikasi pasangan. Mereka akan membawa pasangannya ke sini dan kita lakukan pemeriksaan HIV. Yang kedua adalah pendekatan secara mobile ya. Tadi yang statis, sekarang yang mobile. Yang mobile kita melakukan pemeriksaan HIV di hotspot atau di tempat hiburan. Biasanya kami bekerja sama dengan teman-teman LSM penjangkau. Nanti mereka yang akan mendatangi hotspot tersebut, kemudian membuat janji kapan akan dilakukannya mobile. Nanti mereka akan berkoordinasi dengan kami, teman-teman LSM. Setelah disepakati waktunya, maka pada waktu itu yang telah disepakati, kita akan turun ke lapangan. Kemudian kami juga sudah melakukan screening terpadu dengan pelayanan PTM dan TB. Kami melakukan pemeriksaan HIV, kemudian juga berbarengan dengan PTM ya, gula darah, tensi, dan screening TB di beberapa perusahaan, dan juga di Panti Laras. Kami mempunyai Panti Laras di wilayah kami. Secara rutin setiap 3 bulan kami melakukan screening di sana, karena biasanya mereka ada pasien-pasien yang memang datang ya setiap bulan yang baru-baru. Biasanya yang baru-baru itu kita tes untuk dilakukan pemeriksaan HIV. Sampai dengan saat ini kami mempunyai 2 pasien Panti Laras yang HIV-nya positif yang sedang on ARV. Ini alur pemeriksaannya, jadi pasien yang datang ke loket, kemudian mereka akan ke poli berdasarkan mereka akan periksa kemana. Jika mereka menerima untuk tes, maka diarahkan untuk laboratorium, hasilnya akan dikembalikan ke nakes yang meminta, kemudian jika hasilnya negatif, akan dilaporkan sebagai negatif, kemudian dikonseling, kemudian kalau hasilnya inkonklusif, anjuran untuk tes ulang lagi 14 hari, dan kalau hasilnya positif, pasien akan dirujuk ke poli PDP. Sedangkan kalau menolak tes, mereka harus membuka tanda tangan surat penolakan. Dan kami tadi di depan disebutkan bahwa kami memiliki 9 puskesmas kelurahan. Teman-teman di puskesmas kelurahan sudah kami TOT untuk melakukan konseling dan pemeriksaan HIV di sana. Jadi mereka bisa melakukan screening HIV di sana dengan menggunakan regen pertama ya. Kita biasanya sebut sebagai R0. Nanti kalau hasilnya non-reaktif akan dilaporkan sebagai negatif. Biasanya akan dilakukan konseling kalau memang mereka berisiko. Kemudian kalau hasilnya reaktif, maka pasien akan diarahkan ke puskesmas kecamatan untuk dilakukan konfirmasi diagnosis. Dan kalau memang hasilnya memang benar positif, akan diberikan obat ARV di puskesmas kecamatan. Jadi biasanya dilakukan pemeriksaan R0 ini pada ibu hamil, kemudian pada pasien-pasien TBC yang ambil obat ARV, yang ambil obat OAT-nya di puskesmas kelurahan, atau pasien-pasien dari poli umum. Dokter
dengan ada keluhan IO, kemudian dokter menduga ini adalah gejala dari HIV, maka dokter bisa melakukan pemeriksaan R0 di sana. Ini adalah capaian tes HIV di puskesmas kami dari Januari sampai November. Ada 6.255 tes dengan HIV positifnya 62 orang, ini sekitar 1%. Ini kalau di break per bulan, kita lihat di sini tertinggi ada di bulan Juni, ada 811 pasien yang kita tes HIV, yang terendah itu di bulan April. Biasanya memang di bulan April ada ini ya, kemarin itu bulan Ramadan. Biasanya kalau bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri, biasanya kunjungan juga berkurang. Setelah Idul Fitri biasanya akan meningkat kembali. Kemudian yang garis biru itu adalah pasien HIV positif. Kita lihat di sini setiap bulan pasti ada pasien yang HIV positif. Kita lihat di sini yang paling banyak adalah 14 orang di bulan Juli. Dari 14 itu 12 faktor risikonya adalah LSL, satu pasangan RISTI, dan satu lagi dari TB, pasien TB. Ini kalau dilihat berdasarkan jenis kelamin yang tes HIV, sebagian besar adalah perempuan ya, karena ada ibu hamil di sana. Perempuannya sekitar 4.400 orang atau 72%, dan laki-lakinya sekitar 1.700, ada 28%. Kalau ini berdasarkan populasi, pekerja seks ada 230, LSL ada 245, transgender ada 2, Nasun kita ada 7 yang tes di bulan tahun ini. Kemudian ada pasien TB, ada pasien IMS 89, pasangan RISTI 178. Pasangan RISTI ini diantaranya adalah dari notifikasi pasangan ya, yang pasangannya positif dan mereka melakukan pemeriksaan HIV. Ada ibu hamil 2.700 dan populasi umum. Populasi umum ini adalah dari Jatim. Jadi pasien-pasien Jatim kita lakukan pemeriksaan HIV. Nah, ini adalah hasil HIV positif berdasarkan jenis kelaminnya ya. Kalau kita lihat di sini tadi yang terbesar tes adalah perempuan, tapi kalau dilihat dari HIV positif yang paling banyak adalah laki-laki ya. Laki-lakinya ada 53 orang dan perempuannya ada 9 orang, atau sekitar 15%. Kalau ini adalah HIV positif berdasarkan usia, kita lihat bahwa memang mereka rata-rata ada di usia produktif ya. Paling banyak laki-laki di usia 25 sampai 29. Kemudian kalau perempuan paling banyak di rentang usia 35 sampai 39. Pasien termuda kita yang HIV positif baru ya, HIV positif baru dari Januari November itu paling muda usia 21 tahun, yaitu laki-laki, dan yang paling tertua ini ada 61 tahun perempuan. Ini HIV positif berdasarkan populasi dari LSL yang diperiksa 245 orangnya HIV positif. 230 pekerja seks perempuan, ada 1 orang yang positif, ada ibu hamil 2.772, yang positif itu adalah 3, kemudian pasien IMS ada 108, yang HIV positif 1, pasien TB dari 136 yang kita tes ada 5 yang positif, kemudian populasi umum ya, calon pengantin, salah satunya diantaranya itu ada 2.636 dan 5 yang positif, dan pasangan RISTI 178 yang kita tes ada 2 yang positif. Memang kalau lihat dari sini positivity rate kita banyak adalah dari LSL itu sekitar 18%. Dari pasien TB dan juga populasi umum juga lumayan menyumbang banyak ya. Ini kalau dilihat persentasenya dari pasien-pasien kami yang HIV positif, 72%-nya adalah dari faktor dari populasi kunci LSL, kemudian populasi umum ada 8%, kemudian pasien TB ada 8%, itu 3 yang terbanyak. Ini HIV positif berdasarkan stadium klinis. Pasien memang paling banyak datang pada saat stadium klinisnya 1 dan 2, sedangkan ada 7 orang yang datang dengan stadium 3 dan 4. Dan untuk pemeriksaan CD4 dari yang pasien-pasien HIV positif baru ini, kita lakukan pemeriksaan CD4 di awal, tapi pemeriksaan CD4 ini bukan menjadi pemeriksaan yang harus ya, artinya kita tidak menunggu hasil CD4. Hasil CD4 ini kita periksa untuk mengetahui apakah si pasien berada
pada HIV stadium lanjut atau tidak. Paling tidak akan menjadi pegangan dari dokter untuk menilai kira-kira kalau CD4 di bawah 200 mungkin dokternya akan lebih aware gitu ya, kemungkinan adanya infeksi oportunistik apa yang mungkin terjadi. Saat kita periksa di bawah 200 itu ada 5 orang, 200 sampai 400 ada 19 orang, dan di atas 400 ada 12 orang. Untuk pemeriksaan CD4 ini kami Puskesmas menganggarkannya di anggaran belanja Puskesmas atau di BLUD. Dan untuk pemeriksaannya kami rumah sakit rujukannya adalah Rumah Sakit Darmais. Di akhir tahun ini kami dibantu oleh Jack Transporter untuk membawa sampel darah yang sudah diambil dari pasien ke Rumah Sakit Darmais, jadi sebagai kurirnya. Dan kami sangat terbantu dengan itu. Ini cascade pasien tes HIV ya di Januari sampai November 2022 ini. Tes HIV-nya ada 6.255, kemudian yang HIV positif ada 1% ya berarti. Kemudian 100%, 62 orangnya masuk semua ke perawatan, dan yang 50 yang menerima ARV 59. Ada 3 orang yang pertama itu meninggal sebelum minum obat ARV. Kemudian yang satu ini dia LTFU ya sebelum minum obat ARV, dan yang satu lagi kita rujuk keluar tanpa ARV. Ini untuk tes and treat, bahwa kami sudah menerapkan tes and treat, paling tidak pasien HIV positif baru diberikan ARV di hari pertama sampai hari ke-7. Dari 59 yang memulai obat ARV, 1 hari kami inisiasi di hari pertama pasien datang, kemudian ada 2 orang yang kami inisiasi di hari ke-2 sampai ke-7, dan ada 6 orang yang diinisiasi di lebih dari 7 hari. Biasanya kalau di hari ke-2 dan ke-7 dia baru mulai, biasanya nih pasien-pasien datang dengan suspek TB. Kita lakukan, biasanya kalau pasien baru HIV, kemudian kita lakukan screening TB, ada ditemukan gejala TB, biasanya pasien akan kita minta untuk periksa TCM. Kebetulan Puskesmas kami juga sebagai kita punya alat TCM gitu ya. Jadi pasien bisa langsung pemeriksaan TCM di Puskesmas. Nanti ditunggu hasilnya biasanya 1-2 hari. Setelah ada hasilnya ternyata bukan TB, baru kita masukkan obat ARV. Nah, kalau yang lebih dari 7 hari ini biasanya pasien-pasien TB. Kita tunggu lanjutkan obat ARV-nya. Ini regimen ARV yang diberikan. Dari 59 yang inisiasi, sudah hampir semuanya kita berikan TLD, ada 58 yang kita berikan TLD, yang 1 dapat TLE, yang kebetulan TLE ini pasien TB, waktu itu kita tawarkan untuk dapat TLD atau TLE, dia lebih memilih minum TLE, karena kalau TLD dia harus minum 2 kali dan dia merasa keberatan, seperti itu. Mungkin demikian paparan dari saya. Terima kasih Dr. Astri atas paparan materinya. Di sini Dok, kita masih ada waktu karena masing-masing waktu untuk pemaparan materi ada sekitar 30 menit. Kemudian ini masih ada sekitar 15 menit untuk diskusi. Untuk materinya dokter, kita mau diskusi sekarang atau nanti digabung, Dok? Terserah, Dokter. Oke, kita sekarang aja kali ya biar lebih terfokus untuk di PKM Grogol Petamburan. Kira-kira dari peserta ada yang ingin langsung bertanya ke Dr. Astri? Dipersilahkan. Baik, sepertinya belum ada, Dok. Kalau begitu kita bisa lanjut ke materi berikutnya dengan Dr. Pinky. Dr. Pinky. Terima kasih, Dr. Astri. Tetap di sini ya, Dok. Iya, Dok. Selamat siang, Dr. Pinky. Selamat siang. Iya, boleh Dok. nanti dibantu untuk share screen-nya.
Oh iya, sudah bisa share screen, Dok? Sudah, Dok? Oke. Oke, silakan dokter, waktu Ya, dan izin saya enggak membuka kamera ya, karena tidak tidak stabil. apa-apa. Oke. Baik, tidak Terima apa-apa. kasih. Terima kasih, Nggih, selamat nggih. siang, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat selalu. Siang hari ini kami coba memenuhi tugas dari panitia untuk menyampaikan materi facility based testing di tempat tugas kami. Kami bertugas di UPTD Puskesmas Bumi Wonorejo yang belum BLUD, terletak di Kota Nabire dan salah satu dari 32 puskesmas yang dimiliki oleh Kota Nabire. Kami memiliki wilayah kerja, next, hanya satu kelurahan dengan luas wilayah 12 km persegi dan jumlah penduduk di tempat kami estimasi 7.119 jiwa dan jumlah kepala keluarga 1.707. Di dalam kelurahan kami ada 2 RW dan 28 RT. Layanan HIV merupakan program unggulan dari puskesmas kami dengan harapan dari sejumlah 32 puskesmas, ada 6 yang ikut desentralisasi dan 7 satelit bisa lebih memberikan dampak yang baik untuk kemajuan pengobatan di kota kami. Karena kota kami masuk di dalam kriteria tertinggi untuk tingkat di Papua, sedangkan mereka yang bisa mengakses dan bertahan untuk pengobatan sangat sedikit sekali. Visi dari puskesmas kami adalah memberikan pelayanan berkualitas untuk mewujudkan kemandirian masyarakat berpola hidup sehat, next, dengan adaptasi kebiasaan baru, menuju Bumi Wonorejo beriman, bersih, rapih, indah, dan nyaman. Next. Karena kami melakukan program unggulan di layanan HIV, kami berupaya untuk mengisi misi kami, salah satu dari misi yang ketiga adalah meningkatkan mutu dan keselamatan pelanggan dengan menormalisasikan tes HIV sebagai paket layanan dasar. Lanjut. Moto dari puskesmas kami adalah sehat adalah pilihan, tanggung jawab pribadi, dan keluarga. Next. Lanjut. Oke, layanan puskesmas kami juga melakukan upaya kesehatan masyarakat, di mana dilakukan juga mobile VCT, dan juga upaya kesehatan perorangan yang berpusat juga di layanan dalam gedung. Next. Puskesmas kami didirikan sejak tahun 1977 dan di kota kami adalah kota yang rawan bencana gempa, sehingga kondisi puskesmas kami adalah puskesmas setengah permanen dan dari ruangan-ruangan yang ada adalah ruangan yang terpisah. Kami memiliki 5 ruangan. Next. Ruang pertama adalah gedung utama. Di sini ada loket, juga pemeriksaan awal, kemudian konsul dokter, serta laboratorium, juga ruang gigi dan MTBS, serta ruang farmasi. Next. Lanjut. Gedung kedua adalah yang berkait dengan tata usaha atau administrasi. Next. Gedung ketiga ini adalah gedung bantuan gempa. Di sini pusat untuk KIA, KB, dan juga imunisasi. Next. Gedung keempat adalah upaya untuk preventif. Di sini ada ruang imunisasi, terutama untuk COVID, pojok gizi, HATRA, ruang kesehatan lingkungan. Dan next lagi. Ruang terakhir adalah ruang yang paling lama berada di tempat kami, yang sebenarnya awalnya adalah berfungsi sebagai rumah singgah. Disinilah kami melakukan layanan komprehensif berkesinambungan terkait dengan layanan HIV. Next. Untuk kepegawaian, kami memiliki 50
tenaga, dan 3 diantaranya adalah dokter internship, dan tenaga lainnya termasuk dengan kelompok dukungan sebaya dari 2 suku terbesar di Nabire. Lanjut. Lanjut lagi. Untuk alur layanan tes untuk internal, sama seperti rekan kami sebelumnya, setelah klien datang ke loket, kemudian didistribusikan sesuai dengan next, dengan tujuan arah datang. Ini tim layanan PCT kami, tim ATM, AIDS, TB, malaria, meskipun mereka berjumlah 12, tetapi tentunya dengan juga memiliki beban kerja dengan program lainnya. Next. Alur layanan di tempat kami sama seperti yang sebelumnya, bahwa klien datang ke loket dulu, setelahnya mereka akan didistribusikan ke layanan lain sesuai dengan tujuan, dan juga ke layanan umum. Nanti di setiap mereka yang ditujukan layanan mana, ditawarkan selalu langsung untuk bisa tes HIV, dan bila telah ada hasil dari laboratorium, akan kembali ke layanan tersebut, tetapi apabila positif, nanti akan di pos konseling kembali dan dirujuk ke PDP. Tetapi bila mereka yang ODIF lama, setelah dari loket, mereka bisa langsung dapat menuju ke ruang PDP. Next. Seperti kita tahu bahwa prevalensi HIV di Papua adalah 2,3%, dan Puskesmas Wonorejo berada dalam alur perlintasan transportasi daerah pemekaran, yaitu Dogiai, DIY, Paniai, dan Intan Jaya. Kami baru buka layanan itu di 2008. Puskesmas menjadi jejaring dari layanan satelit rumah sakit. Dan awalnya kami menggunakan pendekatan sukarela. Tetapi ke depannya kemudian kita menggunakan tes dengan inisiatif petugas kesehatan. Pengobatan banyak putus karena saat itu belum banyak layanan kesehatan di daerah pemekaran yang dapat diharapkan menjadi layanan rujukan bagi PDP ARV. Halo, Dokter Pinky. Suaranya hilang ya, Mbak? Ya, Dok, suaranya hilang, Dokter. Halo dok, Halo, Dok. sepertinya dokter Pinky ke drop mungkin karena Oh, sinyal, karena sudah tidak dari ada di roomnya. Oh, baik. Dari Papua emang sepertinya sulit ya sinyalnya di sana. Jaringan di Bumi Wonorejonya tidak baik. Iya, baik. Sambil menunggu, kira-kira sudah ada yang punya pertanyaan untuk Dokter Astri? Kita kembali dulu ke materi yang pertama. Sambil menunggu Dokter Pinky mungkin sedang mencoba bergabung kembali untuk melanjutkan materi. Silakan. Belum ada nih, Dokter. Sambil menunggu Dokter Pinky, saya ingin bertanya sedikit, Dok, kepada Dokter Astri. Dok. Iya, Dok. Di sini saya ingin sedikit menanyakan tentang strategi notifikasi pasangan, Dok. Di Puskesmas Grogol Petamburan, kira-kira seperti apa? Karena tadi saya lihat juga dari notifikasi pasangan banyak tes dan positivity rate-nya juga lumayan. Iya, baik dok, terima kasih. Memang biasanya kita
jika ada pasien yang HIV positif, kita gali apakah ada pasangan atau tidak. Jika ada, kita pakai 4 rujukan ya, rujukan pasien. Biasanya sih pasien yang paling banyak ya antara rujukan pasien dan petugas ya biasanya. Ada yang nggak berani untuk bilang sendiri, biasanya mereka meminta kami untuk buka hasilnya ke pasangannya. Dan kemudian kalau misalkan dari kami tidak tergali, Dok, dari kami tidak tergali, nggak punya pasangan gitu misalkan ya, dia pasti setiap kali pasien berkunjung itu kita tanyakan punya pasangan nggak gitu ya, kalau memang kita belum bisa menggali NP-nya. Nah kalau sampai dia nggak pernah mengakui gitu ya kalau punya pasangan, biasanya kita minta tolong sama teman-teman LSM nih gitu untuk mencoba pendekatan ke kliennya. Biasanya mungkin karena mereka dekat gitu ya, nanti biasanya ini mereka terbuka sama teman-teman LSM. Jadi nanti mereka bawa pasangannya ke sini, seperti itu. Dari di Januari sampai November 2022, memang lumayan ya, ada 18 yang kita tes, dari NP itu ada 4 orang yang positif HIV. Jadi memang positivity rate-nya lumayan 22%. Memang kan berdasarkan kalau dari Kemenkes ya, NP itu bisa menyumbang 20-70% bahkan gitu ya. Jadi seperti itu, Dok. Kalau misalkan, tapi banyak juga sih yang memang tidak ngaku ya. Memang tantangan kita untuk NP seperti ini, Dok. Apalagi dari Catin itu juga masih menjadi PR buat kami ya. Kami di tahun ini ada 4 Catin yang positif. Sebenarnya kalau mereka positif, surat keterangan layak nikahnya itu tetap kita berikan. Tapi tentunya kita kasih tahu ke mereka bahwa mereka harus membuka status ini ke pasangan. Itu. Nah, balik lagi, tapi meskipun mereka sudah dikasih konseling seperti itu, mereka tetap ada yang mau menerima, tapi tetap aja ada yang nanti dulu deh, Dok, gitu ya. Tapi kan kita kan nggak bisa maksa gitu ya, Dok ya. Kalau seperti itu biasanya kita konseling untuk lakukan paling tidak menggunakan kondom dulu kalau memang belum siap untuk buka status. Tapi ada juga yang siap untuk buka status, mereka bawa pasangannya ke puskesmas, nanti kita lakukan konseling sama pasangannya dan kita lakukan pemeriksaan. Seperti itu, Dok. Iya, berarti cukup inilah ya, tantangan untuk membuat pasien membawa pasangannya itu cukup agak sulit memang, Dokter ya. Sulit, Dok, ya. Memang masih menjadi PR juga buat kami. Iya, baik. Ini sepertinya Dokter Pinky belum bisa join kembali ya? Belum ada ya dari panitia Ya, dokter belum yang ada, belum dan dicek di main room juga belum join kembali. Oh ya, baik. Gimana ini kira-kira dari panitia mau dilanjutkan ke materinya Pak Rizal atau? Boleh dilanjutkan. Iya, baik. Jaringan di tempat Dokter Pinky kurang bagus. Oh iya, baik, baik. Udah sempat menghubungi Dokter Pinky? Apakah bisa dihubungi dokternya? Ini baru saja dapat informasi, Dokter Pinky-nya baru saja join. Oh iya, baik, kita tunggu sebentar ya. Sudah ada di room ini, Dok. Baik, Dokter Pinky. Halo. Halo dokter, Maaf, selamat datang kembali. Baik, nggak apa-apa dok. Oke, beginilah kami. Oke, Iya, Dok. lanjut ya. Silakan dokter. Ya, sejak 2010 kami berupaya untuk melakukan koordinasi kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dengan memberikan satu deklarasi Pantai Maaf untuk mengingatkan bahwa HIV menjadi masalah yang sangat besar di tempat kami dan mau untuk semua boleh terlibat untuk melakukan gerakan bersama untuk bisa menanggulanginya. Lanjut. Kami juga berupaya untuk secara ke dalam melakukan integrasi berbagai program sehingga fokus pada sasaran, memudahkan akses yang aman, dan mengefisiensikan dana yang ada di puskesmas untuk bisa menjangkau berbagai program dan mengenalkan HIV sebagai bagian dari tes yang paket layanan dasar.
Lanjut. Kami juga menggerakkan saudara-saudara kami yang hidup dengan HIV dan keluarganya, juga kader, agar mereka mau berperan aktif untuk bisa ikut dalam kegiatan pendampingan, penjangkauan, bahkan penguatan layanan untuk bisa memudahkan pekerjaan berbagai banyak orang untuk bisa melibatkan dari kondisi lokal yang sulit dalam bentuk mengantar teman yang sakit ataupun keluarga yang sakit ataupun memberikan informasi pada kami bila ada keluarga yang lama sakit dan tidak diobati. Lanjut. 2009 kami coba membentuk wadah kelompok dukungan sebaya dan pada saat itu kami juga menjadi penanggung jawab dari Poliklinik Santo Rafael sehingga terbentuklah kelompok dukungan sebaya Reaksi Rafael Bumiono Rejo Club. Di sini kami coba untuk menyiapkan Odif dan keluarga sehingga bisa terlibat aktif dan dapat membuat kualitas hidup mereka menjadi lebih baik lagi dan berdaya dan berfungsi di dalam masyarakat. Lanjut. Kegiatan kami tiap bulan biasanya tanggal 11. Selain untuk menambah informasi, mereka juga ada PMT penyuluhan dan terkadang tambahan kegiatan adalah pada saat hari-hari besar yang ada di keagamaan. Biasanya pada hari orang sakit sedunia, pada hari lansia, kemudian juga hari kesehatan dan hari AIDS sedunia. Kadang-kadang kami juga bisa melakukan piknik bersama atau melakukan kegiatan ilmiah bersama. Lanjut. Meskipun kami bekerja dengan dasar wilayah kerja, tetapi biasanya kami juga diminta untuk bisa turut dalam mengisi kepanitiaan untuk melakukan bakti kasih ke tempat-tempat yang layanan kesehatannya masih kurang. Dan di sini kami mempromosikan tentang layanan HIV dan juga mempromosikan layanan teman-teman lain sebagai jejaring bahwa mereka bisa tes di mana saja dan akan menjadi bagian untuk didampingi oleh puskesmas terdekat yang sebagai pengampu dalam nanti pengobatannya. Lanjut. Di sini kami menggunakan alur layanan seperti ini untuk memudahkan kami bekerja bersama. Lanjut. Pada masyarakat dan mereka yang agak sulit untuk mau menerima bahwa tes HIV itu penting untuk kepentingan mereka, kami menggunakan screening risiko terinfeksi HIV dengan menggunakan pertanyaan 12 kuesioner ini yang diprakarsai oleh Pendeta Gideon Abiyamugisa dari Uganda. Dan bila scoring lebih atau sama dengan 10 berarti berisiko, dan ayo mau untuk mengakses layanan untuk tes sehingga kita tahu status dan bisa melakukan banyak hal untuk memperbaiki kesehatannya. Lanjut. Ini adalah estimasi kita untuk wilayah kerja Bumiono Rejo saja. Lanjut saja. Untuk kunjungan sakit yang ada pada kami sampai dengan November 2022, layanan terbesar kunjungan mereka yang sakit adalah mereka yang mengakses layanan HIV. Setelah itu yang lainnya. Lanjut saja. Untuk cakupan testing di tahun 2022 sampai dengan bulan November, kita hanya bisa mengetes 892 tes, dan kami dapatkan reaktif ada 97. Jadi positif rate-nya hampir 10%. Dan dari 97 orang itu, saudara kami yang non-Papua ada 3, dan yang Papua 94. Di antaranya laki-laki 40 dan perempuan 57. Kasus baru rentang usianya adalah 5-19 tahun adalah 25, 20-24 tahun 33, 25-49 tahun ada 38, dan mereka yang lebih dari 50 tahun ada 1. Dan salah satu di antaranya mereka dengan hamil. Dan kami juga menjalankan profilaksis TB, jadi ada 28 yang sudah dalam profilaksis TB.
Dan yang memulai ARV ada 65 di antara 97 yang ada. Tetapi sebagian besar ada yang tidak kembali. Lanjut. Jumlah kunjungan ODIF berdasarkan jenis kelamin tetap yang banyak mengakses adalah para perempuan. Lanjut. Ini adalah kunjungan saudara-saudara kita berdasarkan umur sejak bulan Januari sampai dengan November. Kami memang memiliki mereka yang usia di bawah 1 tahun karena kami mendapatkan kondisi dengan memberikan presumptif, nanti dites lagi. Kemudian mereka yang balita ada, dan yang lansia hanya lewat dari 50 tahun saja. Kelompok terbesar ada di usia 25 sampai 49 tahun. Lanjut. Untuk cascade kami di tahun 2022 yang dihitung secara kumulatif sejak 2008, yang pernah mulai ARV itu ada 659, tetapi yang on ARV sampai dengan hari ini hanyalah 205. LFU sangat tinggi, 325. Rujuk keluar ada 44, yang meninggal 85. Lanjut. Ini gambaran cascade tahun sebelumnya, bahwa peningkatan cukup banyak. Lanjut. Nah, pada tahun 2022 kami tidak memiliki kesempatan untuk memeriksakan viral load-nya. Kami hanya punya kesempatan waktu di tahun 2017 dan kemudian di 2021. Kenapa? Karena harus merujuk spesimen ke provinsi, ke Jayapura. Dan kami harus berbagi juga dengan layanan lain untuk bisa memberikan kesempatan melihat tingkat supresinya. Dari 30 yang punya kesempatan untuk dilihat viral load-nya di tahun 2021, yang berhasil tidak terdeteksi hanya 21 dan 9 masih terdeteksi. Lanjut. Untuk cakupan TB di tahun 2022 sampai November ini, dari 151 kasus TB, ada 36 dengan HIV. Dan sudah 35 yang kami beri ARV, yang satu karena agak banyak mengalami efek samping untuk obat yang sedang dialaminya, kami menunggu untuk stabilnya sebelum memasukkan lagi ARV. Lanjut. Ini gambaran untuk yang profilaksis. Yang gambaran untuk terapi ARV pada kasus TB HIV. Lanjut. Ini gambaran di tahun 2021 untuk upaya pencegahan dari ibu ke anak. Dari 166 ibu hamil yang di screening, itu ada 14 ibu hamil dengan sipilis. Hepatitis B-nya ada 9. Ibu hamil yang ternyata ada HIV ada 2. Dan ODA kemudian hamil ada 9. Lanjut. Untuk tes dan pengobatan infeksi menular seksual yang sampai dengan November 2022 ini, dari 260 mereka yang mengakses layanan IMS, pasien IMS-nya ada 63, kasusnya 72, yang dites sipilis dari 234, ada 44 yang positif atau reaktif, yang fase lanjut sipilis ada 10, yang fase dininya ada 30. 11 diantaranya adalah ibu hamil. Lanjut. Kami juga melakukan pemeriksaan IVA yang berlangsung dari 2013 sampai 2018 dan saat ini sedang tidak banyak diakses. Dari 221 mereka yang mengakses pemeriksaan IVA, ada 13
jumlah yang HIV-nya positif, dan ada 8 dengan kasus kanker serviks. Dari 220 yang mau dites HIV, ada 6 yang HIV positif, dan diantaranya mereka ada yang kanker. Lanjut. Kami juga pernah melakukan pelayanan sirkumsisi dengan menggunakan Prepex di 2015 sampai 2018. Ada 60 yang mengakses. Saudara kami yang non-Papua ada 2, sisanya adalah yang Papua, termasuk saudara kami yang ODIF juga kami lakukan sirkumsisi untuk promotif, mempromosikan tentang pentingnya sunat. Ini tidak bisa berlangsung lagi karena kondisi peralatan sudah tidak lagi ada. Lanjut. Di 2015 kami pernah melakukan kegiatan bersama untuk men-screening peserta seminar penyakit tidak menular, dan di antara 384 ada 15 dengan HIV positif dan 4 diantaranya dengan diabetes dan 2 dengan tekanan darah tinggi, kegemukan 7 dan kolesterol 8. Dengan harapan bahwa dengan layanan HIV ATM kita tidak melupakan layanan PTM-nya. Jadi tetap menjadi satu kolaborasi yang terus kita jalankan. Lanjut. Ini hanya cerita tentang perkembangan setelah ada pertemuan. Lanjut. Nah, ini kendala sarana. Arus pindah penduduk di tempat kami sangat tinggi. Dan terkadang saudara kami tidak memiliki KTP. Sehingga terkadang mereka dapat mengakses ulang layanan untuk second opinion ataupun setelah jatuh di dalam kondisi yang berat dengan identitas yang berbeda. Kami memiliki alat CD4 prima, tetapi sampai dengan saat ini sudah tidak lagi bisa berfungsi karena cartridge-nya tidak ada, dan viral load tetap merujuk ke provinsi. Lanjut. Nah, untuk terapi ARV, karena kendala bahasa, tidak semua ODIF mudah untuk membuka diri pada keluarga, meskipun terkadang mereka datang di antar keluarga. Kami memiliki kelompok dukungan sebaya yang bisa menerjemahkan, tetapi terkadang setelah mengetahui, keluarga kadang-kadang masih memilih untuk mencoba ramuan tradisional dan lain-lain. Sehingga terkadang setelah itu lolos follow up-nya jadi tinggi. Di samping itu, mobilisasi dari saudara-saudara kami yang di kota lain untuk kembali ke layanan di daerahnya, belum semua memiliki layanan yang siap. Jadi terkadang untuk datang pergi membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi. Untuk sediaan ARV, kami memiliki dulite tunggal yang terbatas, dan untuk ARV anak kami belum memiliki yang FDC. Lanjut. Untuk penelitian kasus kami menggunakan alur ini. Intinya, lanjut, kita berupaya untuk melakukan paket layanan yang komprehensif dan berkesinambungan. Bahan-bahan komunikasi, informasi, dan edukasi kami coba untuk membuat untuk memudahkan kami dalam bekerja untuk mempromosikan layanan yang ada maupun mempromosikan layanan tempat teman-teman kami bertugas lainnya. Lanjut. Contohnya seperti pada screening TB setiap saudara kita datang. Kemudian lanjut lagi. Untuk ibu hamil, kami selalu ingatkan jangan lupa untuk diteskan. Lanjut lagi. Untuk IMS, KIE-nya seperti ini. Kemudian lanjut lagi.
KIE Iva. Oke, bisa lanjut. Nah, kami juga melakukan profilaksis pasca pajanan, tetapi belum untuk PrEP-nya. Lanjut. Kami juga tetap mengingatkan bagi saudara kita yang ODIF, tetap jangan lupa di screening PTN-nya. Lanjut. Ini untuk promotif terkait penggunaan ARV, kami coba membuatnya untuk memudahkan setiap petugas ingat untuk bisa mengedukasi saudara-saudara kami. Lanjut. Nah, kami coba tetap berupaya bila berangkat melakukan bakti kasih di layanan tersebut, selain bekerja sama dengan petugas layanan setempat, kami tetap juga mempromosikan layanan terkait pentingnya tes HIV. Lanjut. Mereka yang pernah mendukung kegiatan kami, antara lain ada TB Cepat di 2015, LSM Primari, Klinik Santo Rafael, Rekan Spiritia, sampai yang hari ini ada Yayasan Cendrawasih Bersatu. Sedangkan untuk KPA Provinsi dan KPA Kabupaten sampai dengan 2017 sedang vakum sejak 2017. Dan untuk penguatan dari kementerian, lewat CHAI maupun Global Fund, lewat Dinas Kesehatan maupun Provinsi. Dan untuk internal kegiatan, kami hanya bisa bergerak dengan dana BPJS dan DOK. Untuk donatur lepas, kami tidak memilikinya. Lanjut. Kesimpulan dan pembelajaran. Jadi layanan PDP lebih efektif apabila perluasan jangkauan oleh kelompok dukungan sebaya. Kemudian tingginya perpindahan penduduk di wilayah, kami sebut wilayah Mepago, karena di situ ada wilayah adat yang berisi kabupaten-kabupaten pemekarannya. Mesti dibangun jejaring antar kabupaten yang fasilitas pelayanan kesehatannya melibatkan potensi lokal. Jadi kalau bisa mereka bisa terlibat, terutama KDS di situ bisa ikut dilibatkan untuk bisa menjadi penjangkau, pendamping maupun pengawas minum obatnya. Layanan jika dikembangkan akan mampu untuk bisa tes, pengobatan maupun penilaian hasil pengobatan jika melibatkan saudara-saudara kita yang hidup dengan HIV. Tingkat putus obat memang tinggi, tapi dipikirkan bagaimana pemecahan masalahnya dengan tidak menunda untuk pemberian antivirusnya. Tantangan dalam program menjadi beban dinas terkait dan bukan menjadi beban ODIF maupun Fasiankes yang melayani. Kemudian fungsi koordinatif lintas sektoral kami berharap ke depannya akan terbentuk KPAD yang bisa mengkoordinir berbagai sektor untuk menggerakkan kembali. KDS kadang-kadang memerlukan support donatur untuk transportasi mereka, kalau misalnya berangkat penjangkauan ataupun mengantar obat, ataupun penambahan gizi, maupun honorarium bila mereka bisa bergabung di layanan. Kami juga membutuhkan pelatihan ataupun pertemuan rutin yang berkesinambungan untuk petugas dan ODIF untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Istilah kami temu kangen, biasanya setahun sekali. Harapan kami pembentukan pembinaan jejaring KDS akan tetap dapat terbentuk, kemudian pemenuhan obat dan bahan habis pakai sesuai dengan perencanaan, karena kami sering sekali terjadi stock out, terutama bahan tes. Kemudian ketenagaan kami berharap tidak terjadi perpindahan, sehingga tetap solid dan bisa lebih ditingkatkan lagi pelatihan-pelatihan untuk mereka. Kita berharap ada kelompok dukungan sebaya yang berpotensi untuk dilatih menjadi fasilitator. Dengan demikian mereka bisa memperkuat lagi layanan di perifer. Dan harus dipikirkan rasio pendamping untuk yang didampingi, sehingga tidak terjadi terlalu berbeban pekerjaan mereka. Dan kita berharap pemimpin umat sebagai pendamping rohani tetap berjalan. Lanjut. Lanjut. Oke, harapan kami di tempat lain pun akan bisa seperti mereka yang sudah mendahului melakukan kegiatan, dan kita berharap di tempat kami akan banyak lagi tumbuh
kelompok dukungan sebaya yang bisa menjadikan bagian dari upaya mengurangi stigma dan diskriminasi, serta memberdayakan mereka untuk bersemangat hidup kembali menjadi bagian dari kehidupan. Istilah kami menjadi tegar, terang, dan garam. Akhir kata, kita tidak sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari bersama menolong diri dan sesama, agar kehidupan kita dan sesama lebih baik lagi. Demikian paparan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Dokter Pinky. Bagus sekali kata-kata terakhirnya, Dok. Sama-sama. Baik dokter, terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Di sini kita masih punya waktu sekitar 30 tambah 20 menit. Masih cukup banyak dokter. Kita mau diskusi langsung terkait materi Dokter Pinky. Tadi saya sudah sempat melihat di kolom chat sudah ada yang bertanya dari Pak Trijoko Yudo Puspito kepada Pak Trijoko. Boleh di-unmute Pak untuk langsung bertanya kepada Dokter Pinky? Halo Pak Trijoko. Kalau begitu boleh langsung dijawab saja, mungkin Dokter Pinky. Pertanyaannya, dengan adanya perluasan provinsi, apakah prediksi dampaknya terhadap pelayanan kesehatan secara umum maupun pelayanan HIV IMS pada khususnya? Iya, akan banyak berdampak, apalagi ada istilahnya biasanya ada 4M ya, man, money, mobile, dan itu akan meningkatkan kemungkinan peningkatan infeksi dan lain-lain. Yang pasti setiap pelayanan harus sudah disiapkan juga untuk bisa mensupport harapan-harapan mereka yang datang untuk mengakses layanan. Salah satu tantangan yang sangat dihadapi yaitu perluasan provinsi itu ya dok ya? Ya. Untuk tantangan yang paling berasa dok di layanan yang dokter layani di sana seperti apa dok untuk tantangan yang paling berasa? Tantangan yang paling berasa adalah mereka yang sudah tes, kemudian tidak lagi kembali mengakses, dan setelah dihubungi nomor yang diberikan, tetapi ternyata tidak lagi bisa dihubungi. Kemudian dicari alamatnya, ternyata tidak lagi tinggal di daerah tersebut. Sehingga lolos dan tidak bisa diapa-apakan lebih lanjut itu menjadi bagian yang sedih aja. Dan untuk membuat teman-teman mau berangkat menjangkau, kami harus memikirkan transportasi mereka. Oke, Terima jadi kasih, banyak Dr. lolos Pinky. follow up-nya yang paling sedih dan kembali sudah memburuk. Tapi emang dedikasinya Dokter Pinky dan teman-teman di daerah Papua emang sangat sulit ya untuk bisa menanggulangi HIV di sana. Terlalu banyak seperti yang tadi dijelaskan masalah dari wilayahnya, kemudian pasiennya yang tidak memiliki KTP sehingga sulit untuk didata sehingga bisa melakukan tes ulang walaupun sebelumnya sudah pernah dites seperti itu.
Banyak sekali tantangannya ya dok ya. Ya, Kemudian ini ada dari Pak Joko, benar ya? Di wilayah kerja PKM Nabire, apakah sudah diterapkan tes HIV bagi setiap orang yang kontak dengan Fasiankes, dokter? ya, kami berupaya untuk bisa membuat akses itu ada, tetapi terkadang bahannya yang nggak ada. Jadi susah juga. Jadi semua orang mau dan bersedia bisa mudah untuk mau melakukan tes, tetapi terkadang reagennya tidak mencukupi. Sehingga kalaupun kami harus merujuk ke swasta, pasti berbayar. Tetapi kalau di puskes kan ya, hanya saja karena banyak ya layanan juga di tempat kami yang juga ada tes HIV-nya, jadi kami juga harus berbagi dengan mereka. Baik, berarti ini sering terjadi ya dokter ya, kekurangan reagen Iya. pada saat itu rutin terjadi, dokter? Akhir-akhir ini setelah COVID ya, mungkin masih prioritas untuk hal lain, sehingga bagian yang ini agak sedikit tidak terpenuhi. Baik. Jadi kami harus menunggu lagi untuk bisa di drop dari provinsi. Baik. Mungkin masukannya nanti selesai dari acara ini akan ada rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemangku kebijakan agar selanjutnya tidak terjadi lagi kekurangan reagen di puskesmas, khususnya di Nabire. Baik, pertanyaan selanjutnya Mbak Ella Dewi. Boleh di-unmute, kemudian menyampaikan langsung pertanyaannya kepada Dr. Pinky. Silakan, Mbak Elia Dewi. Terima kasih. Baik, Mbak Niketut. Maaf, saya off kamera ya, lagi tidak terlalu sehat soalnya. Tapi menyimak Baik, tidak terus. apa-apa. Iya, jadi salut ya, dan hebat sekali terutama dari Nabire dengan situasi dan kondisi seperti itu. Kemudian bangunan puskesmasnya yang memang harus jangan sampai kena gempa terus malah roboh, jadi dengan setengah bangunan permanen. Dan saya kira dedikasi petugasnya sudah sangat bagus dengan cakupan-cakupan yang demikian. Pasti mesti ada kendala-kendala dan hambatan-hambatan serta cakupan-cakupan yang masih belum sesuai dengan yang ditargetkan, tapi itu sudah luar biasa. Yang saya tanyakan di kolom chat itu, tadi mungkin saya terlewatkan sedikit terkait dengan penyampaian dari Dr. Pinky. Kita kan tidak bisa nih bekerja sendiri sektor kesehatan nih. Bagaimana kira-kira di Nabire khususnya yang peran lintas sektornya, yang non KDS ya, kalau KDS kan memang dari community ya, tapi yang non sektor non kesehatan, lintas sektor non kesehatannya. Jadi dalam baik itu program HIV/AIDS maupun kolaborasi HIV dan TB-nya. Karena saya melihat faktor-faktor pendukung dan faktor pencetus untuk peningkatan kasus, walaupun sudah banyak yang diobati, tapi kasusnya kok yang masih muncul terus, itu kan salah satunya misalnya dari gizi masyarakatnya. Karena kalau orang yang gizinya buruk juga kan mudah itu terserang dengan TB maupun penderita HIV-nya. Kemudian juga sanitasi dan lingkungan perumahan. Jadi kalau rumah yang kecil-kecil dan berdesakan, di mana di situ salah satunya sudah ada yang penderita TB misalnya, pasti akan walaupun sudah diobati sembuh, kembali lagi ke tempat tinggalnya, mungkin akan terjadi penularan kembali dari penduduk atau penghuni yang lain. Mungkin saya ingin diberikan gambaran, ya, Dr. Pinky, peran lintas sektor yang selama ini sudah ada dan berjalan di sana seperti apa. Mungkin itu saja, Mbak Nih. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Mbak Ella. Untuk lintas sektor yang antar sektor terkait untuk di wilayah kerja kami karena kelurahan, biasanya ya sebatas kelurahan itu saja terkait kerjasama dengan RT atau RW. Tetapi untuk yang lintas sektor yang besar untuk terkait antar kantor lainnya,
itu nanti kami lewatkan peran untuk Dinas Kesehatan bisa menjembatani. Karena kalau lalu sempat waktu ada KPAD menjadi bagian yang mereka mengkoordinirnya, tetapi setelah vakum biasanya pada Dinas Kesehatan untuk bisa melingkannya. Seperti itu, Mbak. Jadi secara nyata yang diterima di puskesmas sendiri dalam kegiatan sehari-hari belum tampak ya, Dok ya? Iya, Yang iya. perannya Jadi, dari masing-masing sektor itu. Jadi sebatas di lingkungan kelurahan aja. Untuk yang dari luar masih belum. Baik, Dok. Terima kasih. Oke. Sukses terus dan semangat terus ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elia Dewi. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Pinky? Jika tidak ada, kita lanjut dulu ke materi yang ketiga. Sisa waktunya ada 40 menit. Jadi nanti kalau misalnya setelah materi yang ketiga masih ada waktu diskusi, kita bisa kembali lagi ke Dr. Astri dan Dr. Pinky jika masih ada pertanyaan untuk Dr. Astri dan Dr. Pinky. Pemateri yang ketiga dengan Pak Rizal, apakah sudah hadir di room ini? Sudah. Selamat Bu. siang Pak. Siang Bu. Pak Rizal ini dari rumah sakit di Parepare ya Pak? Betul. Rumah sakit Ainun Habibie. Betul Mbak. Betul. Baik, silakan Bapak untuk pemaparan materinya. Waktu dan layar dipersilahkan. Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Tengah. Ya, perkenalkan saya Rizal dari Rumah Sakit Dr. Astri Ainun Habibie Parepare, Sulawesi Selatan. Jadi yang saya hormati teman-teman seluruhnya, Bapak Ibu dokter, partisipan yang hadir di JPHIV 2022. Ya, oke, baiklah pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait penelitian kami, yaitu diskriminasi dan self-efikasi antara petugas kesehatan VCT dan PITC terhadap orang dengan HIV/AIDS di Indonesia. Jadi sebagai latar belakang bahwa HIV/AIDS ini merupakan menjadi masalah global saat ini. Nah, namun yang menjadi permasalahan adalah ini pasien melaporkan pengalaman negatif mereka terkait stigma diskriminasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang memberikan konseling. Nah, tujuan penelitian kami yaitu untuk mengidentifikasi diskriminasi dan self-efikasi atau keyakinan diri dari petugas kesehatan kepada pasien yang terinfeksi HIV. Kemudian penelitian ini merupakan non-eksperimental studi dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu convenience sampling. Kami responden kami yaitu 139 petugas kesehatan yang terlatih pelatihan VCT dan pelatihan PITC yang berada di Kota Makassar, kemudian yang mewakili kota besar, yang mewakili kota sedang yaitu Parepare, dan yang mewakili kabupaten yaitu Sidrap
ya di Sulawesi Selatan. Kemudian instrumen dari kuesioner yaitu instrumen variable stigma dan discrimination yang diadopsi oleh UNAIDS ya, yang memiliki reliability value Cronbach alpha 0,7. Kemudian instrumen self efficacy menggunakan general self efficacy yang dipatenkan oleh Schwarzer and Jerusalem dengan Cronbach alpha 0,76 dan 0,90. Data analis data dengan menggunakan Mann-Whitney dan independent t-test. Oke, hasil penelitian kami ini Bapak Ibu yaitu terkait diskriminasi dan self efficacy menunjukkan tidak ada ya, menunjukkan signifikan, tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan baik itu petugas kesehatan yang terlatih VCT maupun PITC ya. Oke, terkait diskriminasi dan self efficacy. Persentase diskriminasi antar petugas konseling baik VCT maupun PITC lebih kecil dibandingkan dengan persentase petugas yang tidak melakukan diskriminasi. Jadi hasil penelitian kami ini baik itu VCT maupun PITC yaitu di angka kurang lebih 46%. Jadi ini yang melakukan diskriminasi walaupun mereka sudah dilatih. Angka ini tidak kecil ya. Tidak kecil karena 46%, padahal teman-teman ini sudah dilatih VCT maupun PITC. Ya. Kemudian, nah yang menarik Bapak Ibu, kami melakukan kualitatif secara secara sederhana atau tematik ya, secara kualitatif sederhana. Mengapa teman-teman melakukan diskriminasi? Ya, ternyata petugas kesehatan melakukan diskriminasi itu karena alasan kekhawatiran berlebihan tertular HIV. Itu yang pertama ya. Jadi teman-teman walaupun sudah dilatih tapi ternyata masih tertanam di mindsetnya ketika ada ODIF, jadi mereka khawatir tertular HIV. Kemudian yang kedua yaitu tematik yang kedua yaitu ketakutan. Tadi khawatir, yang tematik kedua yaitu ketakutan tertular HIV/AIDS. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan alat pelindung diri, ya. Di sini yaitu ketersediaannya, penggunaan alat pelindung diri serta kualitasnya. Nah, mereka ini antara percaya dan tidak, apakah ini melindungi atau tidak ya, tidak percaya diri pada penggunaan alat pelindung diri maupun ketersediaannya, kadang tersedia kadang tidak ya. Oke, kemudian presentasi untuk keyakinan petugas kesehatan antar petugas konseling baik VCT maupun PITC termasuk rendah atau kurang maksimal ya. Nih. Kemudian kesimpulan dari penelitian kami, jadi separuh ya, hampir setengah tadi saya menyebutkan di angka 46%, baik petugas VCT dan TIPK itu melakukan diskriminasi, termasuk yaitu separuh atau ya kurang lebih ini masih kurang yang memiliki keyakinan diri. Rekomendasi. Jadi kami merekomendasikan bersama tim kami yaitu evaluasi training kurikulum ya, kurikulum daripada VCT maupun PITC dibutuhkan. Ya, jadi kemudian supervisi. Jadi ketika sudah dilatih diberikan supervisi baik petugas VCT maupun PITC ya, sehingga tidak ada stigma dan diskriminasi ya, sehingga meningkatkan dan juga meningkatkan self efficacy daripada petugas kesehatan. Jadi mereka memiliki keyakinan diri ya untuk memfasilitasi teman-teman yang terinfeksi HIV ketika datang di layanan ya. Oke. Jadi kemudian kami juga merekomendasikan yaitu penelitian berkelanjutan yang untuk kualitatif untuk mengeksplor sebenarnya penyebab teman-teman ini yang sudah dilatih ini terkait stigma diskriminasi
ya. Kemudian rekomendasi kami yang keempat yaitu karena ini perlu instrumen, instrumen khusus atau yang ini self efikasi ya untuk petugas kesehatan. Untuk petugas kesehatan terkait people live with HIV/AIDS. Saya kira itu Mbak abstrak kami ya terkait penelitian diskriminasi dan self efikasi antara petugas konseling VCT maupun TIPK di Sulawesi Selatan. Demikian Ibu Ketut ya. Baik, terima kasih Pak Rizal atas pemaparannya untuk penelitian yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Dr. Asri Ainun Habibie terkait dari stigma ya yang dirasakan oleh pasien. Baik, di sini ada pertanyaan Pak. Pak Joko. Apakah bisa di-unmute, kemudian memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Rizal? Baik, kalau gitu saya bacakan saja Pak pertanyaannya untuk Pak Rizal. Apakah pelaku VCT dan PITC itu berbeda? Kemudian apakah ada pengaruh pengajar VCT dan PITC yang sama yang membuat tidak terdapat perbedaan signifikan persepsi stigma yang rendah antar kedua kelompok petugas kesehatan tersebut? Silakan Pak Rizal. Oke. Terima kasih Dr. Trijoko ya. Apakah pelaku VCT dan PITC berbeda? Saya kira tidak ya. Jadi tidak. Jadi ini penelitian kami ini kami sudah eksklusikan. Kami sudah eksklusikan, yaitu yang kami teliti ini adalah semua petugas kesehatan yang terlatih VCT dan PITC. Jadi teman-teman yang komunitas, yang bukan petugas kesehatan, kami sudah eksklusikan. Kemudian apakah ada pengaruh pengajar VCT dan PITC? Berdasarkan pengalaman kami itu tidak ada sebenarnya, ya tidak ada sama saja Mbak ya. Jadi memang ini makanya kami usulkan terkait materi-materi stigma diskriminasi. Jadi ternyata teman-teman itu sudah ada di mindsetnya tadi ketakutan berlebihan, kekhawatiran berlebihan. Ternyata itu dengan adanya mungkin modifikasi kurikulum atau penambahan materi-materi terkait stigma diskriminasi dan prakteknya dan praktek terkait kekhawatiran berlebihan, kekhawatiran dan ketakutan itu bisa. Dan saya setelah kami meneliti ini dan kami melakukan memfasilitasi pelatihan, ternyata alhamdulillah ada pengaruhnya yang tadinya teman-teman itu tidak mau membantu persalinan, akhirnya mau membantu persalinan dengan ODIF. Dan ini sudah banyak di puskesmas di Sulawesi Selatan ya. Yang awalnya itu sebelum kami melakukan penelitian ini, oh ternyata ini clue-nya. Ya, ini clue-nya. Teman-teman walaupun sudah dilatih, ternyata di mindset-nya ini masih ada kekhawatiran dan ketakutan. Nah, ini yang melalui mungkin modifikasi kurikulum ataupun penambahan materi-materi terkait merubah mindset petugas untuk kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Itu Mbak. Bu Ketut. Baik, terima kasih Pak Rizal. Bapak Trijoko, apakah ada tanggapan terkait pertanyaannya? Apakah sudah? Baik, sudah tidak ada tanggapan. Kepada peserta yang lain, dipersilahkan. Kita masih punya waktu cukup lama, sekitar 25 menit lagi, jadi masih dibuka pertanyaan. Bisa untuk Dr. Astri. Baik, Pak Trijoko, terima kasih. Silakan.
Silakan, boleh, silakan. Ya, saya sudah raise hand. Minta maaf. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Kembali bagus ya apa penelitiannya ini. Memang ada beberapa tempat juga sih yang kalau saya lihat pernah melakukan juga terkait dengan diskriminasi. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama terkait dengan tadi hasil dari penelitian itu bahwa kebanyakan petugas itu mendiskriminasi ODIF itu karena ketakutan yang berlebihan, karena kekurangan, karena ketidaksiapan alat dan sebagainya. Saya pikir itu memang satu hal yang real ya di lapangan, apalagi kayak dengan COVID kemarin juga seperti itu. Hanya ada satu yang saya sedikit mungkin usul saran, karena kan mode of transmission-nya untuk HIV/AIDS ini kan tidak sama dengan COVID ya. Artinya pada klinik VCT atau PITC lebih banyak di situ terjadi konseling. Ya, jadi artinya nggak terjadi airborne disease kan di situ kan. Mungkin kalau TB mungkin saja, tapi kalau yang non TB mungkin tidak perlu dikhawatirkan. Nah, dalam konseling itu kan ada satu hal yang kelihatannya kecil tapi itu sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan konseling, yaitu empati. Jadi bagaimana petugas itu sebelum memperhatikan atau menghitung hal-hal lain yang terkait dengan pelayanan seperti tadi APD, kemudian juga mode of transmission-nya, tapi bagaimana empati dari petugas konseling itu sendiri. Kebanyakan kita melatih teman-teman di puskesmas kan karena mereka sudah menjadi penanggung jawab di tempat itu. Jadi mau tidak mau ya mereka yang harus diberi keterampilan dan dilatih. Tapi kadangkala juga mungkin empati terhadap ODIF sendiri itu yang belum terlalu bagus. Nah, jadi dedikasi dan empatinya. Nah, mungkin suatu saat ada penelitian yang riset selanjutannya, bagaimana sebenarnya empati dan dedikasinya dari petugas-petugas konseling itu. Jadi intinya kalau alatnya sudah ada nih, mode of transmission-nya udah diketahui, kan mereka udah dilatih nih berapa puluh jam, berapa kali bahkan udah tahu kalau itu nggak menular lewat percakapan dan sebagainya. Tapi kok ya masih, nanti pasti alasannya sama Pak. Kalau waktu penelitian nanti kalau ditanya lagi ketakutan yang luar biasa. Kemudian karena takut nanti APD-nya kurang, tidak lengkap. Nah, itu kayaknya nanti akan mengulang lagi. Tapi kalau misalnya fokusnya pada konselingnya, jadi seorang konselor di mana dia harus memiliki karakteristik atau pribadi atau sifat-sifat yang diperlukan sebagai seorang konselor, mungkin juga itu akan berpengaruh. Nah, kemarin apakah itu dilakukan? Kayaknya belum ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk self efficacy Pak, aku mohon bisa dijelasin sedikit maksudnya di sini self efficacy itu self confidence atau keberhasilan dia membuat konselingnya atau kepercayaan diri dia memberikan konselingnya. Saya kurang begitu ini dengan self efficacy. Tapi intinya cakep, senang saya dengan penelitian-penelitian gitu, dan kalau bisa dieksplor untuk yang hal-hal yang, karena selalu kok kita sama, saya dulu saya mantan kepala dinas kesehatan kebetulan, dan sekarang lagi sibuk dengan survei puskesmas dan sebagainya. Saya lihat memang nanti alasannya teman-teman, saya takut Bu, tapi kan takut itu relatif sekali ya. Kenapa ada orang yang nggak takut? Nah, mungkin ada faktor X-nya yang memang lebih dominan dari banding ketakutan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Ni. Silakan tanggapannya Pak Rizal. Ya, makasih Ibu Dokter tadi ya pertanyaannya dan masukannya ya luar biasa ya. Jadi jadi benar Dok ya. Jadi teman-teman ini ternyata sudah walaupun sudah dilatih mereka masih ini ya ada di mindsetnya ya. Jadi yang tadi masukannya, jadi ke depan penelitian fokus di konseling. Jadi sebenarnya kami di sini tujuannya ini adalah
uji membedakan apakah VCT dan PITC terkait diskriminasi dan self efficacy. Ternyata tidak jauh berbeda. Jadi ya, Iya, betul. jadi sebenarnya ini yang lengkap penelitian kami ini ada stigma, tapi karena stigma ini kami sudah publish. Ya, ini sebenarnya ada tiga ini, stigma, diskriminasi, dan self efficacy. Kalau di stigma, ternyata teman-teman petugas kesehatan VCT dan PITC tidak melakukan stigma. Tapi ketika kuesioner terkait diskriminasi, nah untuk diskriminasi ini ketika teman-teman melayani, khususnya ini adalah teman-teman yang populasi kunci. Nah ini, Ya, ketika betul. teman-teman petugas kesehatan baik VCT maupun PITC melayani teman-teman populasi kunci, mereka melakukan diskriminasi baik VCT maupun PITC itu kurang lebih 46%, jadi tiada perbedaan. Jadi kemudian tadi yang terkait self confidence atau bagaimana ini di sini yaitu self efficacy. Jadi keyakinan diri petugas ya baik itu VCT dan PITC terhadap bagaimana mereka merawat ya mendampingi ODIF itu keyakinan diri. Jadi ternyata keyakinan diri baik VCT dan PITC itu masih rendah. Jadi seperti itu Bu Dokter. Tadi masukannya terkait fokus nanti mungkin penelitian selanjutnya empati itu bagus sekali mungkin dilakukan case study ya, case study apalagi mungkin ini setelah pandemi COVID ya. Ini biasanya ini teman-teman lagi nih kenapa COVID ini bisa destigmatisasi. Nah, kenapa ini HIV sudah dari tahun 88 kok enggak? Ya ini juga mungkin jadi masukan buat kita semua barangkali keberhasilan daripada COVID untuk destigmatisasi dan tidak terjadi diskriminasi ya. Oke. Terima kasih Ibu Dokter. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih Dokter Elia atas pertanyaan dan masukannya yang sangat bagus, dan Pak Rizal atas tanggapannya juga. Kita masih punya banyak waktu. Kira-kira dari Dokter Astri dan Dokter Pinky ada hal penting lainnya yang ingin disampaikan atau saling berdiskusi? Dokter Astri. Iya Dok. Saya sih cukup ya. Saya apresiasi sekali sih dengan Dokter Pinky dan teman-teman di Nabire. Betul. Saya sampai terharu. Iya. Dokter Pinky. Mungkin kalau kita di Jakarta kan fasilitasnya sudah memadai ya, kita betul sekali. BHP kita juga selalu di puskesmas pun kita punya anggaran untuk itu gitu. Jadi kalau di Jakarta sih insya Allah untuk BHP nggak ada masalah, regen-regenan itu menjadi PR sekali buat Dokter Pinky di sana gitu ya. Mungkin ARV juga stock out mungkin ya di sana ya Dok. Pernah nggak ya mengalami ARV yang stock out? Dan bagaimana mengatasinya? Mungkin bisa tanya sama Dokter Pinky. Baik, Dokter Pinky, apakah masih di room ini? Halo, Dokter Pinky. Baik, Dokter Pinky, ada pertanyaan dari Dokter Astri, Dok, terkait ARV yang apabila terjadi kehabisan stok di layanan, bagaimana cara mengatasinya, Dokter? ARV jenis lain kayak kami substitusi. Lihat apa yang masih bisa dipakai. Sering terjadi seperti itu ya Dok ya? Hanya jenis tertentu saja. Kalau sekarang kan belum sampai semua terganti ke TLD ya. Oke. Jadi tapi TLD sudah ada di sana ya Dok?
Sudah ada. Nah, Sudah pada ada. pasien-pasien yang punya dampak efek samping yang berkait dengan susunan saraf pusat kan kita upayakan kalau ada TB-nya nambahin delutenya. Itu yang kadang-kadang nggak bisa. Oh, oke. Dolutenya belum ada tapi di sana yang dolutografi. Ada tapi terbatas. Oke. Jadi ya mesti pinter-pinter untuk bagaimana biar tidak rasanya putus di jalan. Iya, Dok. Salut dokter buat teman-teman, salam buat teman-teman di sana ya, Dok. Terima kasih, kami juga ingin belajar tentang lasnya. Oh, oke las. Ada las juga di sana, Kak, Dok? Belum, tapi mungkin ke depannya akan banyak itu. Oh, gitu. Ada. Belum kan, belum banyak terdeteksi, tapi kan tidak menutup kemungkinan dengan berkembangnya ke arah pemekaran daerah, hal yang di luar dugaan kan bisa terjadi. Iya, Dok. Siap. Ya, kapan-kapan ke Jakarta, Dok. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta? Agak sepi roomnya ini, karena udah sore kayaknya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan tanggapan lagi, saya kembalikan dulu ke panitia. Sebenarnya ini masih... Oh, silakan. Oke. Yang pertama, saya hanya menanyakan ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya itu pre-post test saat ini itu masih berjalan atau tidak sih? Itu yang pertama. Yang kedua, dari tadi saya kan cukup sering mendengar kata-kata stigma dan diskriminasi yang tampaknya masih seperti jalan di tempat ya, dari 20 tahun yang lalu kayaknya. Walaupun memang sudah banyak perubahan di sana-sini, mari kita ambil dari salah satu domain aja terkait stigma dan diskriminasi, itu di domain APH, aparat penegak hukum. Sejauh apa sebetulnya capacity building kepada APH ini? Karena banyak sekali warga binaan, tahanan, atau perilaku kriminal, pengguna narkotik yang di penjara itu masih mendapatkan stigma dan diskriminasi yang tidak tanggung-tanggung. Itu yang saya temukan di lapangan ketika turun ke polsek-polsek, Polres, dan Polda. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang digitalisasi dalam domain kesehatan sebagai katalisator percepatan 2030, terutama saat ini untuk orang muda itu kan tidak, yang berusia 24 tahun ke bawah, itu kan nggak mungkin tidak memegang smartphone. Nah, saya mau bertanya, sebetulnya bisa nggak sih kalau dibuat satu gitu, di room yang sebelumnya saya juga bertanya gitu, sebenarnya bisa nggak sih dibuat satu portal web gitu ya, bukan aplikasi, bukan website, bukan, tapi portal web yang terintegrasi dan komprehensif. Jadi dari masyarakat ketika ingin mengetahui tentang kinerja Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, masyarakat bisa melihat itu gitu, program-program apa saja yang disuguhkan oleh pemerintah kita, juga masyarakat bisa melihat gitu loh kinerja-kinerja NGO yang ada. Jadi masyarakat umum nih
kayaknya kan nggak tahu ya LSM kerjanya apa sih, apalagi ditambah banyak banget LSM yang kayak ormas apa namanya preman gitu ya, yang merusak nama LSM itu sendiri gitu kan. Dan di portal itu juga, ini ide dan gagasan saya sih sebenarnya dari kami dari Jangkar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu portal itu bisa mengakses informasi-informasi seperti itu. Juga masyarakat umum bisa melihat dan para pelaku di NGO ini juga dapat mengakses, misalnya ada open proposal, open grant dari para donatur yang dari luar sana. Kan bukan hanya GF dan kawan-kawan itu ya, masih banyak lah, Elton John, Bla, dan Blue gitu loh. Tapi keinginan untuk mempelajari, belajar tentang hal itu kan kalau tidak dikasih stimulan, masyarakat kita ini kan kurang ada willingness-nya untuk mempelajari hal-hal tersebut gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apabila ada lembaga independen yang bersedia untuk menjadi penyedia layanan jasa untuk portal website ini yang terintegrasi, dan di dalam itu semua dapat melihat kinerjanya satu sama lain, kira-kira serelevan apa sih, dan kira-kira bagaimana transparansi yang akan terjadi gitu ke depannya gitu. Kalau misalnya bicara tentang apa namanya konfidensial, klien sudah pasti itu kan udah pagunya ya memang tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Tapi tentang kinerja atau program-program gitu ya. Oh, bahwa LSM ini, NGO ini tuh bekerja di domain ini. Oh, rehabilitasi sosial ini tuh bekerja tentang hal-hal ini. Oh, NGO ini tuh istilahnya menjangkau PSP. Oh, NGO ini menjangkau tentang anak jalanan. Oh, NGO ini menjangkau penasun, yang seperti itu gitu. Mungkin nggak sih gitu loh untuk semuanya ini terintegrasi di tahun-tahun mendatang, itu ada satu portal web yang memang benar-benar terintegrasi. Itu aja sih pertanyaan saya. Mudah-mudahan bisa, harapan saya sih bisa terlaksana di lapangan gitu loh, karena Baik, semua orang terima kasih ya pertanyaannya. ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaan ada 3 poin ya. Yang pertama itu terkait pre dan post test. Ini mungkin pertanyaannya adalah bagaimana pre-test dan post-test yang dilakukan di layanan. Mungkin dari Dokter Astri atau Dokter Pinky boleh memberikan tanggapan. Boleh, Mbak, Dok. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pre dan post test itu masih dilakukan atau tidak? Masih, jawabannya masih. Pasti pada saat pasien ingin melakukan tes HIV, kita akan berikan pre-test dulu. Artinya mereka kita beritahukan tentang apa itu HIV, bagaimana cara penularannya, bagaimana tidak menularnya, supaya mereka paham, benar-benar paham gitu ya. Kadang ada klien datang, saya mau tes HIV dong karena teman saya positif gitu. Padahal mereka tidak pernah melakukan hubungan seks sebelumnya, hanya tinggal satu kos-kosan seperti itu, ketakutan seperti itu. Makanya di awal kita pasti akan melakukan pre-test, kita berikan penjelasan dulu tentang HIV. Kemudian nanti kalau sudah ada hasilnya, kita lakukan post-test. Kalau memang hasilnya negatif, kita akan lakukan konseling pencegahan perilaku. Kalau memang hasilnya positif, apa yang harus dilakukan oleh si klien itu pasti kita akan jelaskan. Demikian juga kalau ini pendekatannya adalah lewat PITC ya, dari poli biasanya ya, dari poli selain HIV, itu pasti pasien juga kita beritahukan bahwa oke, karena ada keluhan
misalkan ini ada keluhan sari awak, ada jamur di mulutnya, kita harus lakukan pemeriksaan HIV ya Pak, Bu, untuk membantu kami dalam menegakkan diagnosis dan tindak lanjut selanjutnya seperti apa gitu. Diberitahukan dulu di awal, paling tidak ada sedikit lah HIV itu apa, gimana cara penularannya, bagaimana nanti kalau hasilnya positif gimana, seperti itu. Jadi pre dan post test tetap kami lakukan, karena memang kan tes HIV juga harus atas persetujuan pasien gitu ya, meskipun nggak harus semuanya baik tanda tangan kalau yang pendekatan PITC seperti itu. Seperti itu sih Dok, jadi masih tetap ada pre dan post test. Baik, untuk pertanyaan yang kedua di sini tentang stigma. Tadi yang ditanyakan adalah apakah ada upaya edukasi kepada penegak hukum sehingga stigma tidak lagi terjadi dari penegak hukum terhadap warga binaan terkait stigma HIV kepada warga binaan. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan terkait kira-kira dari Puskesmas ada program yang pernah ini ya Dok ya, ke lapas ya Dok? Kalau kami nggak ada ya Dok ya, Nggak ada ya. Kami tidak ada lapas di wilayah kerja kami, jadi kami tidak ada kunjungan ke lapas. Kalau kami ada, tetapi dikerjakan oleh Puskesmas di wilayah kerja yang ada lapasnya. Baik, seperti apa itu Dok? Program yang dilakukan? Programnya berkait dengan screening layanan. Kalau misalnya ada bakti kasih yang sasarannya di sana, nanti sekalian edukasi terkait TB dan HIV, juga ATM, PTM, nah screening dan sekalian ditawarkan. Nanti kalau misalnya ada kasus, maka Puskesmas tersebut yang akan menghandle penanganannya. Baik, terima kasih jawabannya Dokter. Yang ketiga, di sini pertanyaannya yaitu terkait digitalisasi data-data kinerja dari baik itu pemerintah maupun NGO yang terkait di bidang HIV sehingga data-data dan kinerja terintegrasi ke dalam satu portal website. Saya kurang ini sih dengan pertanyaannya karena emang mungkin di pemateri kita hari ini tidak ada kompetensi untuk menjawab ini. Cuman saya kebetulan bekerja di klinik VCT Yayasan Kerti Praja terkait kalau dari kinerja NGO biasanya itu bisa dilihat sendiri di website gitu. Kalau kami di Yayasan Kerti Praja itu punya website sehingga apa-apa saja yang dikerjakan oleh yayasan kami, programnya mengarah kemana, kemudian fundingnya siapa, itu semuanya data-data itu yang layak untuk dipublikasi biasanya sudah dipublikasikan di website masing-masing NGO. Itu saja sih yang mungkin bisa saya tambahkan untuk pertanyaan ini. Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Baik, jika sudah tidak ada, 3 menit lagi sesi kita sudah akan berakhir. Kalau begitu, saya akan mencoba memberikan sedikit kesimpulan terkait sesi materi kita hari ini, di mana peran fasilitas kesehatan sangat penting dalam meningkatkan cakupan tes HIV, kemudian support terhadap ODIF yang komprehensif itu selalu dilakukan dan diupayakan di lingkungan kesehatan. Kemudian harapan ke depannya tidak ada lagi diskriminasi dari pelayanan kesehatan sehingga orang-orang yang akan tes HIV tidak merasa takut dan tidak merasa nyaman untuk melakukan tes HIV. Sehingga harapannya adaptasi layanan HIV yang berpusat pada pasien dapat terwujud ke depannya. Baik,
Terima kasih saya ucapkan kepada semua pembicara, kepada Dr. Astri, kepada Dr. Pinky. Terima kasih atas dedikasinya, Dok. Saya sampai terharu. Terima kasih juga. Terima kasih kepada Pak Rizal. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara dan sesi kali ini. Selanjutnya, silahkan kembali ke main room, nanti akan ada pengarahan selanjutnya dari panitia. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada pembicara dan peserta. Mohon maaf jika ada kekurangan di sesi kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Dr. Astri, Ya, terima Pak kasih Rizal, dokter. Ya, Dr. Kak. Elia. Terima kasih semuanya, dokter. keren Terima semua. kasih, Ya. terima kasih. Ini saya akan kasih rujukan untuk periksa darah Maria pakai mikroskop. Kenapa?